Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Muhariri. Saya santri semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Pada video kali ini saya akan memaparkan yaitu tugas di mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ustazah Syamsiah MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan yaitu dengan judul macam-macam pendekatan tes bahasa. Pendekatan tes bahasa terbagi menjadi 5 pendekatan, yaitu ada pendekatan tradisional, yang kedua diskret, yang ketiga integratif, yang keempat pragmatik, dan yang kelima komunikatif. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada perencanaan dan pelaksanaan tes bahasa yang cenderung mengadopsi prinsip bahwa tes bahasa dititik beratkan pada tes tata bahasa dan terjemahan. Sebagai contohnya ialah seorang guru membaca kitab muridnya, kemudian murid mendengarkan dan memahami apa yang dibaca oleh guru. Dalam pendekatan tradisional tidak ada komponen-komponen bahasa yang digunakan. Yang kedua yaitu pendekatan diskret. Pendekatan diskret ialah di dalam tes bahasa berdasarkan atas paham linguistik struktural yang menganggap bahasa sebagai sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang tertata menurut struktur tertentu. Sebagai contohnya ialah membedakan suatu bunyi bahasa dengan bunyi yang lain, melafalkan bunyi bahasa tertentu dan menyebutkan lawan dari kata tertentu. Nah, di sini saya memberi contoh yaitu membedakan bunyi dengan saya memberi contoh yaitu membedakan bunyi sin dan shin untuk komponen bunyi, sedangkan menyebutkan lawan kata yaitu besar, lawan katanya yaitu kecil untuk komponen kosakata. Selanjutnya yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif ialah yang diterapkan pada tes integratif juga berdasarkan pada paham linguistik struktural dengan rincian bahasa ke dalam kemampuan dan komponen bahasa dan unsur-unsur yang dapat dipisah. Sebagai contoh yaitu pengusaha itu miskin, pengamen itu kaya, yaitu adalah komponen bahasa yang salah. Yang benar ialah pengusaha itu kaya, sedangkan pengamen itu miskin. Selanjutnya, pragmatik. Pragmatik berkaitan dengan kemampuan untuk memahami suatu teks atau wacana. Pemahaman tidak terbatas pada bentuk dan struktur kalimat, frasa dan kata dan unsur yang digunakan dalam teks atau wacana. Nah, di jenis pendekatan pragmatik ini saya beri contoh yaitu dengan membuat kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Nah, maka di sini seorang siswa dites dengan membuat suatu kalimat harus benar sesuai dengan ajaran yang dipelajari di pelajaran shorof atau nahwu. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dikaitkan dengan tes bahasa tentang konteks ekstralinguistik seperti pendekatan pragmatik, namun cakupan yang lebih lengkap dan lebih luas. Sebagai contoh, di pengertian dibilang yaitu ekstralinguistik, maka lebih condong atau lebih lengkap, lebih luas di dalam pengetahuan ilmu nahwu dan sorofnya. Sebagai contoh yaitu siswa dapat mempraktekannya dalam situasi keadaan nyata setelah mengetahui tata bahasa tertentu. Semisalnya, berbicara bahasa Arab di lingkungan pondok pesantren sesuai kaidah nahwu dan shorof dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 5 macam pendekatan tes bahasa yang ada di evaluasi pendidikan. Mungkin semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.